Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Guna dari Peng Elektro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan laboratorium. Yang pertama, apa sih manajemen operasional itu? Manajemen operasional merupakan upaya pengelolaan proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti yang pertama tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan input yang diubah menjadi keluaran berupa barang ataupun jasa ataupun layanan. Pengelolaan mutu sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tiap elemen perusahaan, sehingga output memiliki kompeten di bidangnya serta mendapatkan pandangan positif dari masyarakat. Dalam penerapannya, manajemen operasional menganut prinsip PDCA ataupun Plan, Do, Check, and Action. Yang pertama ada plan. Plan di sini yang pertama ada mengidentifikasi area kegiatan, melakukan pemilahan, menetapkan tata letak barang, dan mengidentifikasi sumber penyebab masalah. Selanjutnya ada do. Do ini di dalamnya terdapat melakukan jenis penyebab dan memperbaiki sumber penyebab. Dan yang ketiga check. Check ini tidak lepas dari bahan evaluasi. Dan yang keempat action. Action sendiri ini terdapat standarisasi dan rencana kegiatan mandiri. Selanjutnya terdapat fungsi manajemen perbaikan berkelanjutan. Fungsi manajemen perbaikan berkelanjutan berfungsi untuk mengelola perbaikan terhadap kesalahan yang kerap terjadi di perusahaan, seperti mengurangi pemborosan waktu dalam pekerjaan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak perlu, mencukupkan sekurang, serta melaksanakan penjadwalan evaluasi berkelanjutan mengenai kesalahan yang kerap terjadi. Kemudian kali ini kita memasuki konsep utama manajemen perbaikan berkelanjutan. Yang pertama ada perbaikan, yang kedua ada proses, orientasi proses atau hasil, yang ketiga ada siklus PDCA atau SDCA, yang keempat ada mengutamakan kualitas, yang kelima ada berbicara dengan data, dan yang terakhir adalah proses berikut merupakan konsumen. Perbaikan perawatan dan inovasi. Perawatan berkaitan dengan kegiatan untuk memelihara teknologi, sistem energial, standar operasional yang ada, serta menjaga kondisi tersebut. Kondisi-kondisi tersebut dilalui melalui pelatihan dan disiplin. Perbaikan dapat dibedakan sebagai manajemen perbaikan, berkelanjutan, dan inovasi. Manajemen perbaikan secara terus-menerus, sedangkan inovasi merupakan perbaikan drastis sebagai hasil dari investasi sumber daya yang berjumlah besar. Kemudian ada orientasi proses atau hasil. Kegagalan mencapai hasil yang direncanakan merupakan cermin dari kegagalan proses. Oleh karena itu, manajemen harus menemukan dan memperbaiki proses tersebut. Yang ketiga, siklus PDCA. Langkah pertama dari manajemen perbaikan berkelanjutan adalah menerapkan siklus PDCA sebagai sarana yang menjamin terlaksananya kesinambungan dari manajemen perbaikan berkelanjutan. Penerapan tersebut pada jalur yang benar, sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan yang direncanakan. Tindakan berkaitan dengan standarisasi yang baru sebagai perbaikan berikutnya. Yang keempat ada mengutamakan kualitas. Tidak jadi soal bagaimana menariknya harga dan penyerahan yang ditawarkan ke konsumen, industri tidak akan mampu bersaing jika kualitas dan pelayanannya tidak memadai. Penting proses penerapan manajemen perbaikan berkelanjutan menurut Dr. Deming dan Dr. Juran dari Amerika Serikat. Salah satunya adalah gerakan 5R atau bisa disebut dengan rapi, ringkas, resik, rawat, dan rajin. Yang pertama ada rapi. Rapi berarti, yang kedua ada rajin. Rajin berarti disiplin dengan selalu mentaati proses di tempat kerja. Yang ketiga ada resik. Resik berarti memelihara tempat kerja supaya tetap bersih. Lalu keempat ada rawat, berarti kebersihan pribadi. Dan yang terakhir adalah ringkas, yang artinya membersihkan tempat kerja ataupun membereskan tempat kerja. Lalu kita masuk ke permasalahan lembaga pendidikan dalam manajemen perbaikan berkelanjutan. Yang pertama ada lembaga pendidikan yang bersifat birokratif. Lembaga pendidikan yang masih bertumpu pada birokrasi akan sulit untuk berkembang, karena jika ingin mengembangkan lembaganya harus menunggu keputusan dari pemimpin lembaga. Salah satu contohnya adalah pada saat mengurus yudisium, kita bisa menghabiskan waktu 1 bulan hanya untuk menyelesaikan administrasi. Yang kedua adalah terjadinya pemborosan pada sistem pembelajaran. Kesulitan menggapai efisiensi dalam bidang waktu, kurikulum, dan strategi mengajar. Yang ketiga ada biaya praktikum yang cukup tinggi seperti bahan energi dan lain-lain. Biaya yang dikatakan cukup besar apalagi yang dikeluarkan sekolah kejuruan untuk kepentingan pelaksanaan praktik, alat dan bahan, serta pemenuhan kebutuhan listrik ataupun lainnya.
menambahkan permasalahan yang mesti dihadapi lembaga pendidikan di Indonesia. Yang keempat, ada penataan tempat dan ruang yang kurang baik dan keadaan tempat belajar yang kotor. Yang kelima, ada publikasi. Lembaga pendidikan bisa menonjol dalam masyarakat dikarenakan kecerdasannya, kenakalannya, serta sistem pengajarannya dan hal lain yang menonjol. Sekolah yang biasa-biasa saja tidak terdengar di masyarakat umum. Publikasi yang diselenggarakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Masyarakat mulai bisa menilai hal yang positif terhadap lembaga, maka lembaga dapat berkembang dan mendapat dukungan yang lebih besar. Publikasi yang diberikan harus sama berbagai pihak dalam perbaikan yang maksimum. Selanjutnya ada input, sumber daya manusia, dan kerjasama. Lembaga lain akan membantu dalam pengembangan metode pengajaran yang digunakan. Informasi yang digunakan harus bersifat cepat dan akurat. Informasi yang cepat akan mempercepat penanggulangan terhadap suatu masalah. Informasi yang akurat akan mempertegas keputusan yang dilakukan. Terdapat atau sistem manajemen dan maintenance. Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan perawatan fasilitas yang digunakan untuk membuat jadwal atau schedule perawatan, mengatur aktivitas perawatan fasilitas, monitoring data, dan mengolah informasi fasilitas berdasarkan input data sampai menghasilkan report yang digunakan sebagai analisa data fasilitas. Dalam SIMAF terdapat modul-modul yang terdiri dari yang pertama, modul fasilitas inventory atau equipment register, merupakan modul yang berfungsi untuk menyimpan record data fasilitas atau peralatan, dan data tersebut dapat diolah kemudian untuk kegiatan perawatan fasilitas. Modul fasilitas inventory ini terdiri dari submodul stock, submodul quotation, dan report. Selanjutnya ada modul consumable goods. Modul consumable goods merupakan modul aplikasi yang mengolah data-data stok, spare part, barang-barang habis pakai, dan data permintaan perbaikan yang dilakukan oleh user. Data-data tersebut disimpan ke dalam setiap spare part yang dibutuhkan untuk perawatan alat akan dibagi dalam kategori yang sesuai dengan fungsi spare part tersebut. Dalam modul consumable goods terdapat subbab-subbab yang terdiri dari monitoring cost, monitoring maintenance, monitoring fasilitas. Yang terakhir ada modul fasilitas maintenance, merupakan modul yang melakukan proses penting dari perawatan atau maintenance fasilitas. Proses perencanaan perawatan fasilitas dilakukan sesuai dengan kategori dan prosedur perawatan untuk masing garansi perawatan, kontrak perawatan, ataupun secara manual. Submodul yang terdiri dari modul fasilitas maintenance yang pertama adalah planning, schedule, work order, dan early warning. Memasuki metode perancangan tahapan siklus hidup ini, salah satunya terdiri dari data flow diagram atau DFD. Menurut Pressman, pada tahun transformasi dan informasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari inputnya menjadi output. Ini terdapat siklus yang terdiri dari sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer ini dibangun dari komponen utama, yaitu entitas eksternal. Selanjutnya terdapat notasi dalam DFD. Notasi tersebut terdiri dari yang pertama ada aktor. Aktor dinotasikan dengan suatu persegi panjang. Proses dinotasikan dengan suatu lingkaran. Aliran data dinotasikan dengan tanda panah. File dinotasikan dengan sepasang garis paralel mendatar. Apa yang disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.